Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apsari Widya. Saya dari NPM 1908260086. Di sini saya akan menjelaskan untuk blok obstetri, yaitu penyakit preeklamsi. Jadi secara definisi, preeklamsi itu adalah kondisi medis serius yang terjadi selama kehamilan dan biasanya dimulai setelah usia kehamilan 20 minggu. Untuk etiologinya sendiri, yang pertama ada disfungsi plasenta, kehamilan pertama ataupun kehamilan ganda, kemudian faktor genetik, kemudian faktor imunologi, dan juga faktor lingkungan dan juga gaya hidup. Untuk faktor risikonya sendiri, yang pertama ada riwayat preeklamsi sebelumnya. Jadi, wanita yang pernah mengalami preeklamsi pada kehamilan sebelumnya, dia akan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kondisi tersebut pada kehamilan selanjutnya. Yang kedua ada kehamilan pertama. Jadi, faktor risiko preeklamsi ini dia lebih tinggi pada wanita yang mengalami kehamilan pertama kali, dan mungkin karena adaptasi tubuh terhadap perubahan hormon dan juga vaskular kehamilan pertama. Yang ketiga karena usia, jadi dia akan terjadi pada usia di bawah 20 tahun ataupun wanita hamil di usia di atas 35 tahun. Yang keempat karena obesitas, yang kelima karena riwayat penyakit hipertensi ataupun diabetes, kemudian yang keenam yaitu karena riwayat keluarga, yang ketujuh karena kehamilan ganda, dan yang kedelapan bisa karena interval kehamilan yang panjang. Untuk tanda dan gejala dari preeklamsi sendiri, yang pertama adalah tekanan darah yang tinggi. Jadi, tekanan darah yang tinggi yang dimaksud yaitu tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg ataupun diastolik yaitu lebih dari 90 mmHg. Kemudian yang kedua ada proteinuria. Jadi proteinuria ini dia didiagnosis preeklamsi dan ditegakkan jika terdapat proteinuria yang melebihi 300 mg di dalam urin selama 24 jam. Kemudian yang ketiga ada edema, yaitu pembengkakan pada tangan, wajah, dan juga pada kaki. Kemudian yang keempat ada gangguan penglihatan seperti mata kabur dan juga sensitivitas terhadap cahaya. Kemudian yang kelima ada sakit kepala yang berat. Yang keenam ada nyeri pada bagian perut atas. Kemudian selanjutnya adalah cara mendiagnosis dari preeklamsi sendiri. Yang pertama ada pengukuran tekanan darah. Dengan mengukur tekanan darah ini kita dapat menentukan diagnosis dari preeklamsi ini. Kemudian yaitu pemeriksaan urin dan untuk proteinuria. Jadi tes urin ini dia penting untuk mendeteksi adanya proteinuria yang merupakan indikator penting dari preeklamsi sendiri tersebut. Jadi diagnosis ini dia ditegakkan jika terdapat proteinuria yang melebihi 300 mg di dalam urin selama 24 jam. Yang ketiga ada evaluasi gejala dan juga tanda dan gejala lainnya, seperti kayak menilai adanya edem pada wajah, kemudian nyeri kepala dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada pemeriksaan laboratorium tambahan, seperti bisa dilakukan pemeriksaan fungsi hati, fungsi organ lainnya, dan juga jumlah trombosit. Kemudian yang kelima ada monitoring dan pengawasan lanjutan, seperti kayak ini mengukur tekanan darah yang sering dengan evaluasi tanda-tanda gejala yang baru lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada tata laksana, di mana yang pertama itu pemantauan dan pengawasan, di mana pengawasan ketat terhadap tanda-tanda vital seperti tekanan darah, urin untuk proteinuria, dan gejala klinis lainnya itu sangat penting. Jadi pemeriksaan ini dia dapat dilakukan secara teratur untuk mendeteksi perubahan dan memantau respon terhadap pengobatan. Yang kedua ada manajemen tekanan darah, di mana tujuan manajemen pada tekanan darah ini dia untuk mengendalikan tekanan darah agar tetap rentang yang aman untuk ibu dan juga si bayinya ini. Jadi ada beberapa obat antihipertensi seperti obat antihipertensi, ada beberapa macam, yaitu ada labetalol, di mana labetalol ini dia sebuah beta blocker yang efektif menurunkan tekanan darah dengan mengurangi kontraksi pembuluh darah. Yang kedua ada nifedipin, di mana sebuah kalsium blocker yang bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah untuk mengurangi tekanan darah. Yang ketiga ada hidralazin, di mana obat vasodilator yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah secara langsung dan melebarkan pembuluh darah dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan kondisi spesifik setiap pasiennya. Yang ketiga ada manajemen proteinuria. Jadi di mana selain kontrol tekanan darah, manajemen proteinuria ini dia juga penting untuk dapat melindungi fungsi ginjal dan untuk mencegah komplikasi yang berkaitan dengan kerusakan organ lainnya. Kemudian yang keempat ada monitor fungsi organ. Jadi pemeriksaan laboratorium yang teratur ini dia dapat dilakukan untuk memantau fungsi hati, fungsi ginjal, dan juga fungsi trombosit lainnya. Dan ia membantu untuk mendeteksi komplikasi seperti sindrom HELLP ataupun gangguan fungsi organ lainnya. Kemudian yang kelima ada manajemen persalinan, di mana dia akan
dapat melakukan penentuan waktu dan juga metode persalinan menjadi pertimbangan kritis dalam manajemen preeklamsi. Kemudian yang keenam ada pengobatan tambahan ataupun seperti kayak preeklamsi berat ataupun eklamsi yang biasanya adanya tanda-tanda kejang juga dapat diberikan pemberian magnesium sulfat. Kemudian yang ketujuh ada perawatan lanjutan pasca melahirkan, di mana monitoring lanjutan ini dia diperlukan setelah persalinan untuk memantau pemulihan ibu dan juga memastikan tidak ada komplikasi yang timbul setelah melahirkan. Untuk komplikasinya dia ada bermacam-macam. Yang pertama ada eklamsi, yang kedua ada sindrom HELLP, yang ketiga ada disfungsi organ, yang keempat ada sindrom placenta previa, yang kelima ada preeklamsi berat, yang keenam ada keguguran atau persalinan prematur, yang ketujuh ada hipertensi persisten, yang kedelapan ada efek jangka panjang pada kehamilan pada kesehatan ibu. Untuk prognosisnya sendiri ini sangat bergantung pada tingkat keparahan, waktu kemunculan, dan juga manajemen kondisi. Dengan deteksi dini, manajemen yang tepat, dan pemantauan ketat, resiko komplikasi ini dia dapat diminimalkan meskipun preeklamsi ini dia dapat menimbulkan resiko serius bagi ibu dan juga bayinya. Jadi hasil yang baik dia dapat dicapai melalui perawatan medis yang cepat dan intensif. Dan wanita yang pernah mengalami preeklamsi ini dia juga harus terus memantau kesehatan mereka setelah persalinan dan di kemudian hari untuk mengurangi resiko penyakit kardiovaskularnya. Untuk edukasinya yang pertama ada definisi dan gejala. Jadi ini kita bisa melihat tanda-tanda dan gejala yang sudah disebutkan tadi seperti adanya edem, kemudian adanya tekanan darah yang tinggi, penglihatan yang kabur, sakit kepala, dan lainnya. Kemudian faktor risiko, di mana pentingnya untuk mengetahui faktor-faktor risiko dari preeklamsi sendiri ini. Kemudian yang ketiga ada pentingnya pemeriksaan prenatal, di mana pemeriksaan prenatal ini dia untuk mendeteksi dini tanda-tanda preeklamsi, dan ini termasuk pengukuran tekanan darah secara rutin, pemeriksaan urin proteinuria, serta evaluasi gejala klinis lainnya oleh tenaga medis yang kompeten. Untuk pencegahannya bisa dilakukan gaya hidup yang sehat seperti kayak mengonsumsi makanan yang seimbang, mengurangi konsumsi garam, berolahraga yang teratur, serta menghindari rokok dan juga minuman alkohol. Yang ketiga ada suplemen kalsium, di mana dia dapat diberikan suplemen kalsium pada si pasiennya. Kemudian yang ketiga penggunaan aspirin. Jadi pada wanita dengan resiko yang tinggi seperti yang memiliki riwayat preeklamsi sebelumnya, dokter akan dapat merekomendasikan aspirin dosis rendah sebagai tindakan pencegahan dari preeklamsi tersebut. Referensi ini saya ambil dari buku saku Obstetri and Gynecology edisi 9 dan juga buku Obstetri William edisi 23 volume 1, kemudian buku Acuan Asuhan Persalinan Normal edisi tahun 2008. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.